Halo Bapak, kami dari kelompok 4 dari kelas 7H akan mempresentasikan mengenai analisis dari Trade Expo kami berkah Permata Logistik. Jadi beberapa waktu lalu kami berkesempatan hadir di Trade Expo, yaitu acara yang diselenggarakan di AISBSD. Nah, di situ kami ada salah satu perusahaan yang menarik perhatian kami, yaitu Berkah Permata Logistik. Nah, kami pun berkesempatan untuk bertanya-tanya lebih lanjut mengenai perusahaan dari segi layanannya yang diberikan ke konsumen. Nah, berikut ini merupakan hasil analisisnya. Nah, untuk profil perusahaan sendiri, Berkah Permata Logistik itu merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa logistik dan pengiriman barang. Nah, di sini perusahaan didirikan mulai tahun 2015 yang hingga saat ini tuh telah berkembang pesat. Nah, untuk produk dan layanannya sendiri ada jasa pengiriman barang domestik dan internasional melalui darat, laut, serta udara. Lalu juga ada layanan pergudangan, pengelolaan rantai pasokan seperti supply chain, serta layanan distribusi. Nah, untuk kantornya sendiri, untuk kantornya sendiri itu berada di Jakarta Barat dan beberapa cabang di area strategis seperti di Tangerang. PT Berkah Pertama Logistik merupakan perusahaan kargo internasional yang dapat digunakan untuk mengirim kargo secara efisien. Target pasar perusahaan ini merupakan perusahaan-perusahaan yang ingin melakukan ekspor dan impor, contohnya seperti perusahaan furnitur Eropa, mengirimkan barang yang besar dan fragile ke negara lain. Yang kedua juga tentunya manufacturing industries, di mana dapat dilihat dari pabrik elektronik China yang menggunakan kargo untuk mengirim spare part ke negara lain. Selanjutnya merupakan e-commerce internasional di mana Shopee dan Lazada juga memiliki klien dari luar negeri, seperti bagaimana kami sering membeli barang yang dikirim langsung dari China. Selanjutnya yang terakhir adalah industri fashion, elektronik dan F&B seperti Korea yang ahli membuat winter coats, mengirimkan jaket ke Eropa pada saat musim dingin. Nah, baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tujuan utama dari perusahaan Berkah Permata Logistik melakukan ekspansi ke luar negeri. Terdapat tujuh tujuan utama dari perusahaan ini melakukan ekspansi ke luar negeri. Yang pertama itu mereka ingin memperluas jangkauan bisnis dan meningkatkan daya saing di pasar global. Selanjutnya mereka juga ingin mendiversifikasikan pendapatan agar tidak bergantung pada pasar domestik. Selanjutnya ada juga akses pasar baru dengan pertumbuhan ekonomi tinggi dan infrastruktur maju. Nah, mereka juga ingin melakukan penguatan reputasi sebagai perusahaan logistik global yang andal. Mereka juga ingin memperluas basis pelanggan di berbagai negara dan juga ingin meningkatkan kualitas dan efisiensi layanan berdasarkan pengalaman internasional. Selanjutnya, saya akan membahas tentang Global Market Opportunity Assessment Analysis dari PT Berkah Permata Logistik. Melakukan ekspansi ke luar negeri, pastinya PT Berkah Permata Logistik juga telah mempersiapkan hal-hal yang penting dan hal-hal yang harus dilakukan sebelum melakukan ekspansi ke luar negeri, yaitu organizational readiness. Nah, dalam organizational readiness ini dilihat dari 4 aspek, yaitu memiliki resource yang cukup, mempunyai skills dan abilities yang memadai, memiliki sistem manajemen yang baik, dan menetapkan goals yang ingin dicapai oleh perusahaan. Nah, kalau misalnya dari PT Berkah Permata Logistik ini sendiri yang sudah ada sejak tahun 2015 pastinya memiliki resource yang cukup. Karena untuk angkutannya sendiri itu dibagi menjadi 3, yaitu dari jalur darat, laut, dan udara. Dan armada tersebut juga berbentuk 3, yaitu air freight, angkutan udara seperti pesawat, sea freight, angkutan laut seperti kapal, dan land transport, yaitu angkutan darat seperti truk dan kontainer. Selain itu, PT Berkah Permata Logistik juga telah mempunyai skills dan ability yang memadai untuk melakukan ekspansi ke luar negeri, termasuk dengan pengetahuan mengenai apa saja regulasi dan hal-hal lain untuk dapat melakukan ekspansi. Selain itu, PT Berkah Permata Logistik juga telah memiliki sistem manajemen yang baik secara internal maupun eksternal dan dengan customer, dan yang terakhir juga telah menetapkan goals yang memang ingin dicapai oleh perusahaan. Aspek kedua yang tidak kalah penting untuk dilihat sebelum melakukan ekspansi ke luar negeri adalah product suitability atau produk yang memang disesuaikan dengan keinginan konsumen. Tetapi dalam hal ini, sebagai layanan logistik, PT Berkah Permata Logistik juga memiliki fleksibilitas yang
di mana produk tersebut dapat disesuaikan dengan keinginan konsumen. Tetapi tentunya produk yang dikirimkan harus merupakan produk yang legal dan sesuai dengan kriteria tertentu dan tidak boleh produk ilegal. Nah, kriteria tertentu itu biasanya dibahas dalam sebuah perjanjian yang memang ditandatangani oleh pihak perusahaan dan pihak konsumen. Selain itu, untuk beberapa hal seperti dangerous good itu juga bisa dikirimkan. Dangerous good di sini maksudnya adalah barang pecah belah atau barang yang fragile, tapi dengan perjanjian tersebut yang sudah memang disetujui oleh kedua belah pihak. Selain itu, untuk frozen food juga bisa dikirimkan dengan kriteria dan regulasi-regulasi tertentu. Nah, perusahaan ini memiliki peluang ekspansi yang menjanjikan di berbagai macam negara. Nah, Indonesia itu menjadi basis utama dengan pasar domestik yang besar dan infrastruktur yang terus berkembang. Nah, selain itu, Singapura itu menonjol sebagai pusat logistik regional dengan infrastruktur kelas dunia dan reguler yang sangat ramah bisnis. Nah, menjadikannya tempat yang ideal untuk mendukung operasi internasional. Nah, sementara Vietnam itu menawarkan pertumbuhan signifikan di sektor manufaktur dan e-commerce didukung oleh kebijakan pro-bisnis dan infrastruktur yang terus membaik. Kalau untuk dari Tiongkok, itu peluang pasarnya sangat besar, namun perusahaan itu harus siap menghadapi regulasi yang kompleks dan birokrasi yang ketat di negara tersebut. Nah, untuk infrastruktur logistik di Tiongkok itu sangat maju, menjadikannya salah satu pusat perdagangan global yang sangat penting. Nah, untuk di Korea Selatan, Berkah Permata Logistik itu dapat memanfaatkan infrastruktur logistik yang efisien dan dukungan pemerintah terhadap inovasi teknologi, terutama dalam sektor teknologi dan otomotif. Nah, untuk Amerika Serikat dan Malaysia itu juga memiliki potensi yang sangat besar. Nah, meskipun masing-masing itu menghadapi tantangan yang unik, Amerika Serikat itu memiliki pasar yang sangat besar, terutama di sektor e-commerce. Tetapi regulasi dan biaya operasionalnya itu lebih kompleks. Lalu untuk Malaysia sendiri itu menawarkan kemudahan bisnis dan infrastruktur logistik yang baik, meskipun potensi pasarnya itu tidak sebesar negara-negara lainnya. Berikut merupakan company sales potential dari perusahaan Berkah Permata Logistik. Yang pertama, mereka memiliki layanan kargo, darat, laut, dan udara dengan fitur GPS untuk tracking pesanan. Selanjutnya, mereka juga memiliki jaringan global dan bekerjasama dengan perusahaan transportasi internasional untuk pengiriman efisien. Selanjutnya, Berkah Permata Logistik ini juga diatur oleh tim yang berpengalaman serta sistem manajemen yang terstruktur. Dan lalu yang terakhir, mereka menyediakan layanan pengecekan real-time untuk kepercayaan dan loyalitas. Oke, kita akan membahas tentang foreign business partner dari PT Berkah Permata Logistik. Nah, setelah kita melakukan interview dan juga mencari data dari website mereka, tuh kita nggak dapetin informasi terkait perusahaan di luar negeri yang bekerja sama dengan perusahaan ini. Tetapi memang ada beberapa perusahaan yang tercantum, perusahaan di Indonesia yang tercantum bekerja sama dengan PT Berkah Permata Logistik ini, tetapi tidak relevan dengan topik yang akan kita bahas. Nah, perusahaan ini bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan lainnya di negara USA, Australia, China, Singapura, Vietnam, Korea Selatan, dan juga Malaysia. Nah, model kerjasama yang mereka pakai adalah strategic alliance, di mana kedua perusahaan tersebut tuh hanya bekerja sama dan mempermudah dengan cara menjangkau konsumen yang baru, pasar yang lebih besar di negara lain, tanpa membuat sebuah entitas baru di mana yang merupakan penanda dari kerjasama kedua perusahaan tersebut. Nah, untuk selanjutnya terdapat juga industri potential market untuk Berkah Permata Logistik ini. Yang pertama itu adalah di bidang pertumbuhan sektor logistik, yang dimana pada tahun 2024 sektor logistik ini diperkirakan menyumbang 1,436 triliun terhadap PDB Indonesia, yang dimana artinya ini meningkat 14,16% dari tahun sebelumnya, itu tahun 2023. Untuk poin kedua, terdapat juga pemulihan pasca pandemi, yang dimana pertumbuhan sektor logistik ini dipercepat oleh pemulihan ekonomi setelah pandemi COVID-19 dan juga stabilitas politik setelah pemilu. Untuk yang ketiga, terdapat juga industri penggerak, yang dimana industri utama yang mendorong kebutuhan logistik ini mencakup yang pertama ada makanan dan minuman, yang kedua ada otomotif, yang ketiga pertanian, dan juga yang terakhir ada pertambangan. Untuk pengaruh e-commerce juga mempengaruhi potensial marketnya dari Berkah Permata Logistik ini, di mana UMKM dan perdagangan online tetap menjadi pilar penting bagi peningkat
peningkatan kebutuhan layanan pengiriman dan distribusi domestik. Untuk selanjutnya juga ada peluang ekspansi ke pasar internasional, yang dimana peningkatan volume ekspor-impor ini menciptakan peluang untuk memperluas layanan logistik lintas negara seperti Eropa, Amerika, dan juga benua-benua lainnya.